Ya, kabar baik buat teman-teman. Karena kali ini saya akan share bagaimana caranya agar kita bisa cuan dari berbagai aktivitas yang ada di platform cryptocurrency. Selama ini kan kita taunya hanya bisa dapat cuan dari trading aja. Taunya hanya bisa dapat cuan dari selisih harga jual dan harga beli. Padahal, banyak loh aktivitas yang bisa kita lakukan di sebuah aplikasi atau exchange cryptocurrency. Kali ini kita akan belajar dari nol bagaimana kita bisa cuan dari platform exchange Binance. Di video ini kita akan membahas dan belajar bagaimana caranya untuk trading, deposit, mengikuti launchpad, saving, convert, mengajukan pinjaman, hingga membeli saham melalui kripto. Menarik kan? Semuanya dibahas dalam satu video. Di video ini saya akan membahas khusus bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Binance. Teman-teman bisa melihat timestamp ataupun chapternya ya, untuk lompat menuju ke fitur yang teman-teman ingin ketahui lebih dalam. We can watch the world change, or we can change the world. Pertama-tama, teman-teman bisa download aplikasi Binance ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan kode referral saya, kamu bisa mendapatkan diskon trading fee 20% untuk selamanya. Lumayan banget kan? Oke, kemudian mengapa sih kita menggunakan Binance? Karena Binance adalah exchange terbesar di dunia. Yang kedua, boleh dibilang Binance ini adalah penguasa jagat raya kripto. Toko kripto milik Binance, Wazir X milik Binance, Coin Market Cap milik Binance, Trust Wallet milik Binance, dan mungkin masih akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, nggak pernah ngadat. Sejauh saya menjadi pengguna Binance, nggak pernah ngadat guys. Yang keempat, punya rating cybersecurity yang paling tinggi. Nah, bagaimana sih cara deposit di Binance? Ada 3 cara untuk deposit di Binance. Yang pertama, teman-teman bisa transfer melalui exchange lain. Langkah pertama, pilih tombol wallet yang ada di kanan bawah. Kedua, pilih wallet spot dan pilih deposit. Ketiga, pilih koin yang akan didepositkan. Dalam case ini saya memilih BNB ya guys. Tapi teman-teman juga bisa memilih dalam USDT misalnya. Juga saya sarankan teman-teman untuk mentransfer dengan BEP2 atau BEP20 ya, untuk menghindari fee yang mahal. Keempat, nanti teman-teman akan mendapatkan address beserta memonya. Kalau teman-teman menggunakan BEP2, wajib sertakan memo ya. Kelima, di exchange lain, teman-teman tinggal memasukkan alamat address dan memonya. Kemudian, teman-teman akan diminta password dan kode khusus yang dikirim ke email atau SMS, tergantung exchange yang teman-teman pakai. Yang kedua, bisa melalui debit ataupun credit card. Cara yang kedua adalah dengan transfer melalui kartu kredit. Teman-teman tinggal masuk ke halaman home dan pilih pilihan credit card. Kedua, teman-teman pilih pilihan koin yang akan dibeli. Kemudian, tinggal tulis nominal dan konfirmasi. Yang ketiga, bisa melalui peer-to-peer. Maksudnya adalah kita beli melalui marketplace, melalui orang lain. Dan Binance menjadi perantaranya saja. Kebetulan saya selalu membeli dari peer-to-peer karena saya bisa langsung transfer melalui BCA, PayPal, ataupun Dana dan OVO. Jadi buat saya ini convenient banget, cepat dan aman. Aman karena koin yang dijual sudah di-lock dulu di sistemnya Binance. Kita bisa beli aneka stablecoin seperti BUSD, USDT, BIDR, atau mungkin BNB yang nantinya bisa kita gunakan sebagai modal untuk berbagai fitur yang ada di Binance. Caranya yang pertama, kita pilih P2P trading pada halaman home. Kedua, pilih koin yang mau dibeli. Di sini ada beberapa pilihan seperti USDT, BTC, BNB, bahkan BIDR ya. Jadi teman-teman tinggal klik buy aja. Kemudian tinggal ketik nominal dan tekan tombol buy. Teman-teman bisa melihat cara pembayarannya. Beberapa orang menyediakan beberapa pembayaran melalui transfer, pembayaran dengan Dana, atau bahkan GoPay. Setelah itu teman-teman lakukan transfer. Jangan khawatir teman-teman, saya belum pernah ada transaksi peer-to-peer yang nyantol ya. Transaksi aman, karena sebelumnya pihak seller sudah mendepositkan koin yang dijual di dompet khusus. Setelah itu teman-teman bisa klik
klik transfer, dan tunggu koin teman-teman dirilis. Teman-teman boleh tutup halaman ini. Oh ya, ini penting. Setelah kamu membeli koin dari peer-to-peer, nggak langsung cair di wallet spot ya guys, tapi cair di wallet peer-to-peer. Nah, jadi kamu harus transfer dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang dompet, tapi teman-teman bisa ke dompet P2P dulu. Setelah itu, teman-teman pilih koin yang sudah dibeli dan pilih transfer. Pilih pilihan ke dompet spot. Nah, sekarang koin teman-teman siap untuk ditradingkan. Nah, setelah itu baru kita bisa cari cuan guys. Nah, kita menuju ke step berikutnya ya. Bagaimana sih caranya trading melalui Binance? Caranya, teman-teman pilih market. Yang kedua, kita pilih pairing koinnya. Jadi di Binance, tiap koin ada pairingnya masing-masing ya. Tadi saya beli USDT, karena pairing dengan USDT selalu ada. Nah, misalkan kita pilih pairing BNB USDT. Kemudian akan muncul halaman seperti ini ya. Teman-teman bisa lakukan analisa dulu kalau mau, karena untuk analisa teknikal di Binance ini udah lengkap banget. Teman-teman bisa pilih tampilan candlenya, 1 jam, 4 jam, 1 hari, atau bahkan 1 minggu mungkin. Tapi saya lebih sering memakai candle harian, karena saya lebih banyak sebagai investor jangka panjang. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebiasaan investasi teman-teman. Kalian juga bisa melihat volume transaksinya dan aneka fitur analisa teknikal lainnya seperti MA, EMA, Bollinger Band, dan lain-lain. Kalau sudah, teman-teman bisa menekan tombol buy. Setelah itu tinggal tulis nominal dan klik buy. Nanti order teman-teman akan antri di open order, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Kalau mau jual, tinggal klik sell aja. Nanti order jual akan masuk antrian juga. Kalau terbeli, maka koin yang sudah kita beli akan masuk ke spot wallet. Nah, kemudian nih, bagaimana caranya melihat analisa fundamental di Binance? Nah, tetap di halaman yang sama ya guys. Ada bagian info. Nah, setahu saya ini kok cuma baru lihat di Binance ya. Jadi kita bisa lihat rankingnya, market cap-nya, supply-nya, dan sedikit penjelasan fundamentalnya. Jadi bisa dipakai sebagai dasar keputusan kita untuk membeli. Atau teman-teman bisa melihat di coinmarketcap.com. Nah, misalnya kita mau batal beli nih, gimana caranya membatalkan order? Untuk membatalkan order, teman-teman bisa kembali klik ke home, pilih order, pilih open order, dan batalkan. Kemudian bagaimana cara melihat history order kita? Kita sudah beli koin apa aja nih? Atau mungkin kita lupa, dulu kita beli koin ini harganya berapa ya? Nah, tetap di halaman yang sama ya guys. Kamu bisa pilih bagian order history untuk melihat riwayat pembelian kita. Dan trade history untuk melihat riwayat aktivitas trading kita. Oh ya, saya mau jelaskan dulu nih tentang wallet di Binance. Karena kalau kalian biasa main di exchange lokal, biasanya wallet tuh hanya satu. Hanya ada spot wallet aja. Tapi karena Binance ini kaya fitur, walletnya banyak, ada beberapa. Walletnya dibagi berdasarkan fiturnya masing-masing. Yang pertama, ada wallet spot. Nah, di sini kamu bisa melihat jumlah koin yang kamu miliki yang siap untuk ditradingkan. Yang bisa kita tradingkan hanya di dompet spot saja ya guys, atau di wallet spot. Yang kedua, ada wallet margin yang digunakan untuk transaksi menggunakan margin. Yang ketiga, ada wallet futures yang digunakan untuk transaksi di akun futures. Kemudian, ada wallet P2P yang digunakan untuk transaksi peer-to-peer seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima, ada wallet earn. Di wallet earn, kamu bisa melihat jumlah koin yang kamu staking ataupun saving beserta dengan bunga harian yang kamu dapat. Yang keenam, ada wallet pool, yaitu jumlah koin yang kamu dapatkan di akun mining. Dan yang terbaru adalah wallet pay, yang bisa kita gunakan untuk mempermudah saling transfer dengan cryptocurrency. Kita tinggal mengirimkan QR code kita saja. Terakhir, untuk melihat jumlah total dana yang kita miliki di semua wallet, kita bisa melihat overview. Kemudian, bagaimana sih caranya menukar koin tanpa trading? Kadang-kadang nih, kita harus menukar koin karena pairingnya nggak ada. Misalkan, TKO saat ini hanya bisa ditransaksikan dengan BTC,
BUSD ataupun PIDR saja. Untuk swap atau convert koin menjadi koin lain, di halaman home kamu bisa pilih more, kemudian kamu pilih convert. Pilih koin yang mau kamu convert, misalkan saya pilih dari BUSD ke USDT. Kemudian tulis jumlah nominal, pilih preview conversion, dan pilih convert. Oh ya, kamu hanya punya waktu 5 detik untuk mengkonfirmasinya ya. Bagaimana cara melihat pertumbuhan porto kripto kita? Nah, tentunya kita kan ingin tahu nih, porto kita sudah tumbuh sampai sejauh apa? Per hari kita profit berapa? Atau dalam sebulan ini, pertumbuhan porto kita sudah tumbuh berapa persen sih? Caranya gampang banget, teman-teman bisa menuju ke wallet spot dan pilih tombol ini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman PNL Analysis. PNL artinya Profit and Loss. Di sini kita bisa melihat pertumbuhan aset kita selama 7 hari, 30 hari, dan alokasi aset kita saat ini. Nah, kemudian yang menarik nih, bagaimana caranya kita bisa investasi koin tanpa trading? Di Binance, nggak cuma bisa trading aja, tapi kita juga bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Misalnya, dalam tanda kutip nih, mendepositokan koin kita, dalam tanda kutip ya teman-teman, dalam jangka waktu tertentu untuk nanti ditukarkan dengan koin lain. Jadi mudahnya, kita dibungai oleh koin lain. Jadi, koin kita nggak nganggur di spot wallet aja. Caranya gimana? Kalau kamu hodler, ikuti terus ya guys. Salah satunya adalah dengan mengikuti Launchpad di Binance. Bagaimana sih caranya mengikuti Launchpad di Binance? Di Launchpad, kita dapat mendapatkan koin yang akan launching di Binance tanpa harus membelinya. Caranya yang pertama, pilih Launchpad. Yang kedua, pilih koin yang ingin di-stakingkan. Kamu bisa pilih BNB, DOT, ataupun BUSD. Nah, kita cobain di BNB ya. Kamu tinggal pilih aja. Kemudian, kita akan masuk ke halaman detail project-nya. Di sini kamu bisa mempelajari project koin yang akan di-launch. Di halaman ini dapat kita lihat masa farmingnya adalah 30 hari dan dibagikan 28 juta token ATA. Untuk stake, kamu tinggal pilih stake, dan untuk rewardnya, kamu tinggal scroll ke bawah aja dan pilih claim rewards. Nah, kita juga bisa stake koin yang sudah di-launching. Gimana caranya? Yang pertama, pilih more di halaman home. Kemudian pilih staking. Oh ya, kamu perhatikan di sini ada 2 pilihan, yaitu staking dan DeFi staking. Dan kali ini kita akan bahas staking dulu ya. Pilih koin yang mau kamu stakingkan. Saya ambil contoh TKO ya. Di sini kita bisa menstakingkan TKO kita dengan bunga 34,79%. Teman-teman pilih stake now. Kemudian tinggal pilih durasi dan tulis nominal. Jenis stakingnya di sini adalah lock. Jadi kita akan kehilangan imbal hasil yang dijanjikan bila kita membatalkan sebelum tanggal jatuh tempo. Terakhir, konfirmasi. Nah, untuk DeFi staking, pilih tab DeFi staking. Di sini Binance hanya bertindak sebagai perantara aja. Apabila ada kehilangan yang disebabkan berbagai macam hal, di sini Binance tidak menjaminnya. Yang kedua, kita bisa pilih koin yang mau kita stakingkan. Untuk jenisnya di sini adalah flexible lock. Artinya bisa dicairkan kapanpun. Berikutnya kita tinggal ketik nominalnya dan konfirmasi. Kita bisa menarik koin kita kapanpun kita mau. Selain staking, kita juga bisa menabung. Nah, bagaimana caranya kita menabung koin dan mendapatkan bunga? Jadi ini agak beda guys dengan Launchpad tadi. Kalau Launchpad kan kita akan dibungai dengan koin yang akan launching di Binance. Di saving, kita akan mendapatkan bunga berupa koin yang kita savingkan. Caranya gampang banget guys. Kamu tinggal ke halaman home dan pilih saving. Yang kedua, kamu pilih token yang mau kamu tabung. Di sini pilihannya banyak banget. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 2 pilihan ya, antara fleksibel dan lock. Bedanya, kalau di tabungan fleksibel, kamu bisa menarik koin atau tokenmu kapanpun kamu mau. Sementara di lock saving, ada periode waktu tertentu seperti deposito.
Kali ini kita coba yang fleksibel dulu ya. Misalnya saya coba TKO dulu ya. Kamu tinggal klik subscribe. Di sini kita lihat perkiraan bunga yang kita terima sebesar 4,27%. Oh ya, ini per tahun ya teman-teman. Tombol auto subscribe di sini untuk memindahkan tokenmu ke tabungan fleksibel dengan otomatis. Dalam case ini TKO ya, karena saya pilih TKO. Yang ketiga, kita tinggal tulis nominal dan konfirmasi. Setelah itu akan ada halaman seperti ini. Nah, untuk yang lock, caranya kurang lebih sama. Yang pertama, di halaman saving, kamu pilih tab lock. Di sini bunganya lebih tinggi karena danamu di lock selama periode waktu tertentu. Oh ya, di lock saving ini sementara hanya tersedia stablecoin saja ya guys. Yang kedua, pilih durasinya. Yang ketiga, pilih subscribe. Misalkan saya pilih BUSD ya. Yang keempat, kamu tinggal masukkan jumlah yang ingin kamu tabung di sini dengan satuan lot ya teman-teman. Per lotnya sama dengan $100. Yang kelima, kamu bisa aktifkan tombol ini automatically renew with flexible savings. Nanti tabunganmu akan secara otomatis masuk ke tabungan fleksibel ketika masa locknya habis. Setelah itu tinggal confirm purchase saja. Dan jangan lupa untuk centang bagian agree. Setelah itu akan muncul halaman konfirmasi seperti ini. Kemudian, bagaimana sih caranya membeli saham di Binance? Nah, sekarang kita bisa membeli saham-saham yang terlisting di Amerika melalui Binance. Menarik kan? Untuk beli saham di Binance, gampang banget guys. Kamu tinggal balik ke halaman home dan pilih menu more. Setelah itu, pilih stock token. Kemudian, kamu bisa pilih sahamnya. Pilihan saham memang belum banyak dan hanya terbatas pada saham Amerika aja ya guys. Untuk stock token, Binance bekerja sama dengan CM Equity. Kamu juga hanya bisa beli ataupun jual pada saat pasar saham di Amerika buka. Nah ini misalnya saya beli saham Tesla. Kita tinggal masukkan aja berapa banyak saham Tesla yang mau kita beli. Oh ya, kamu hanya bisa beli menggunakan BUSD aja ya guys. Jadi jangan lupa untuk tukar ke BUSD dulu. Oke, next tinggal klik buy aja. Berikutnya tinggal konfirmasi. Untuk jual caranya sama, teman-teman tinggal klik sell. Nah, yang nggak kalah penting nih, bagaimana caranya kita withdraw dari Binance menuju ke rekening kita. Nah ini penting banget ya guys. Kalau kita cuan tapi nggak bisa di withdraw, ya sama aja bohong dong. Jadi ada dua cara untuk withdraw dari Binance. Cara yang pertama bisa melalui fitur P2P. Mula-mula kita harus ubah dulu koin kita ke koin yang diterima oleh peer-to-peer. Teman-teman bisa ubah ke USDT, BTC, BNB, Ethereum, BITR, ataupun DAI. Tapi kalau saya lebih sering memakai USDT. Teman-teman bisa ubah melalui fitur convert yang sudah kita bahas. Yang kedua, masuk ke spot wallet. Yang ketiga, pilih transfer. Kemudian teman-teman akan diantar masuk ke halaman transfer. Pilih pilihan transfer ke P2P wallet dengan USDT. Masukkan nominalnya dan pilih transfer. Kemudian pilih pilihan P2P trading. Di halaman P2P, teman-teman pilih sell ya, karena kita kan mau jual. Di sini ada banyak pilihan merchant dengan berbagai pilihan pembayaran dan spread harga yang ditawarkan. Kalau sudah, teman-teman pilih sell. Langkah ke-8, tulis nominal koin yang ingin kamu jual. Kemudian, pilih payment. Di sini, kamu bisa menggunakan bank transfer, GoPay, OVO, ataupun Dana. Tapi teman-teman juga harus melihat apakah sellernya menyediakan pembayaran melalui platform-platform ini ya. Kalau teman-teman belum pernah melakukan transaksi peer-to-peer sebelumnya, kita akan diminta untuk mengatur payment terlebih dahulu. Kalau sudah, kita tinggal pilih sell aja. Kemudian, tinggal menunggu pembayaran. Teman-teman juga bisa melakukan chat pada pihak seller. Kalau pihak seller sudah melakukan pembayaran, biasanya akan muncul halaman seperti ini. Pastikan dana pihak seller sudah masuk ya. Setelah itu, teman-teman bisa pilih confirm. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa withdraw menuju ke exchange yang terdaftar di Indonesia. Misalkan kita transfer ke toko kripto. Yang pertama, teman-teman bisa pilih dompet spot dan pilih USDT. Yang kedua, teman-teman pilih withdraw. Yang ketiga, buka aplikasi toko kripto,
Dan kita bisa melihat alamat depositnya. Jangan lupa sertakan memonya ya. Yang keempat, di toko kripto, jual USD teman-teman menjadi BITR. Setelah itu masuk ke wallet toko kripto dan pilih withdraw, kemudian pilih BITR, dan pilih rekening tujuan kita. Mengapa saya sarankan ke toko kripto? Karena withdrawal fee toko kripto menuju ke rekening bank lokal ini cukup murah, hanya sekitar Rp5.500 saja. Sementara di exchange lain ada yang mengenakan biaya sebanyak Rp20.000. Teman-teman masih punya pertanyaan mengenai Binance dan fitur-fitur yang ada di dalamnya? Silakan isi di kolom komentar, saya akan bantu jawab guys. Oh ya, di Binance kita juga dapat melakukan pinjaman dengan kripto kita sebagai jaminannya. Caranya pilih loan di halaman home. Yang kedua, pilih koin yang ingin dipinjam. Ada USDT, BUSD, BNB, dan lain-lain. Yang ketiga, pilih koin yang ingin kita jadikan sebagai kolateral atau jaminan. Yang keempat, tulis nominal dan klik Start Borrowing Now. Sebelumnya, kita juga bisa melihat syarat-syaratnya di sini. Yang pertama ada initial LTV, di mana kita hanya bisa meminjam sebanyak 65% dari total aset yang menjadi kolateral kita. Kemudian ada margin call 75% dan liquidation LTV 83%. Artinya, saat harga koin kita turun dan pinjaman kita menjadi 83%, maka koin yang kita jaminkan akan langsung dilikuidasi. Selain fitur-fitur yang sudah kita pelajari tadi, di Binance masih ada banyak fitur lainnya. Kamu bisa cobain sendiri. Misalnya adalah BNB Vault, di mana kita dapat menstakingkan BNB kita dan mendapatkan bunga berupa BNB dan beberapa token lainnya. Juga ada menu staking ETH 2.0 yang menawarkan bunga hingga lebih 20% per tahun. Kamu juga bisa bertransaksi dengan margin, bahkan memesan hotel dengan aset kriptomu. Jadi boleh dibilang, aplikasi Binance ini adalah super app-nya cryptocurrency.